Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita hari ini. Yang tentunya ibu tetap berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, pada hari ini kita kembali melanjutkan materi kita ya, yaitu kita lanjut materi bab 2 mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Masih kita melihat peta konsep ya. Di pertemuan lalu ini sudah kita utarakan. Nah, berarti untuk hari ini, kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang mobilitas sosial, yaitu tepatnya pada topik 1 dan 2. Nah, berarti yang sekarang kita akan lanjut pada topik ketiga ataupun bagian C nanti kita buat, yaitu faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya, nanti ditambah dengan cara mobilitas sosial. Oke, nah untuk bagian yang keempat dan kelima, nah itu nanti akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah baik, jadi kita mulai saja, kita bahas mengenai bagian C, yaitu faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah kita mulai dari bagian pertamanya ya, yaitu faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, yang berkaitan dengan faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, ya, proses perpindahan pergerakan status sosial di dalam masyarakat. Nah, itu ternyata tidak terlepas oleh faktor pendorong, yaitu berupa status sosial. Nah, di sini bisa kita lihat status sosial yang dimaksud adalah setiap individu sejak terlahir telah memiliki status sosial tertentu, yang tentu saja ini adalah berasal dari orang tua, ya, orang tua yang melahirkannya, ya, dan ia berhak memilih atau mengubah status sosial yang diterimanya. Nah, tentu ini sangat dapat terjadi ya dengan cepat secara tinggi tingkat mobilitasnya, yaitu pada masyarakat yang berkelas sosial terbuka ya. Artinya terbuka terhadap suatu perubahan, perpindahan ataupun pergerakan daripada status sosial itu sendiri atau mobilitas sosial itu sendiri. Sementara kalau pada masyarakat berkelas sosial tertutup yang ditandai dengan sistem kasta ya. Nah, ini tentu agak lebih lambat dia, tingkat mobilitasnya itu rendah ataupun lambat karena memang sudah seperti secara otomatis ya. Kalau sistem kasta, keturunan Brahmana, keturunan Ksatria, keturunan Waisya, dan keturunan Sudra itu di dalam masyarakat sosial tertutup itu sudah seperti terpatri, jadi secara otomatis. Jadi untuk pindah ke lapisan yang lebih di atasnya itu agak lebih sulit di dalam masyarakat yang sistem masyarakat berkelas sosial tertutup ini. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau bagi masyarakat terbuka lebih gampang ya. Jadi itu yang sifatnya mendorong untuk terjadinya perubahan pergerakan status sosial di dalam masyarakat. Nah, sekarang bagian B, keadaan ekonomi ya. Nah, di sini terlihat setiap individu memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda. Namun, setiap individu akan berusaha memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonominya menjadi lebih baik. Nah, ini bisa kita pahami ya. Nah, ini juga berkaitan tadi dengan status sosial tadi ya. Nah, kita tahu setiap orang pasti ingin untuk mengalami perubahan. Selalu ada ketidakpuasan di dalam hidupnya dan dia ingin selalu untuk ketidakpuasannya itu bisa terpenuhi, ya. Jadi jika dia terlahir dari orang miskin, ya tentu dia ingin supaya kehidupannya lebih baik lagi. Nah, tentu dia akan harus berusaha dan bekerja dengan gigih untuk bisa memperbaiki status kehidupannya itu. Ya. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan keadaan ekonomi ini tadi bisa mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, kemudian yang C, pertumbuhan penduduk. Nah, jika tidak diimbangi dengan penyediaan kebutuhan, akan menjadi beban di masyarakat. Akibatnya tingkat kesejahteraan penduduk menjadi menurun. Hal ini tentu akan mendorong terjadinya mobilitas horizontal dan mobilitas sosial geografis ya. Ya dengan cara ya melakukan migrasi perpindahan dari tempat yang tidak dirasa mendukung
terhadap segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, penyediaan kebutuhan hidupnya, ya, tidak bisa mendukung untuk peningkatan keadaan ekonomi, tentu ya hal ini bisa mendorong orang untuk berpindah tempat, mencari peluang yang lebih lagi di tempat lain, ya. Jadi bisa dengan cara migrasi, bisa dengan cara transmigrasi, bisa juga dengan cara urbanisasi. Nah, baik, kemudian yang D, situasi politik. Situasi politik suatu negara yang stabil memungkinkan penduduknya melakukan mobilitas sosial vertikal maupun horizontal. Nah, itu kalau dalam kondisi stabil sudah pasti terbuka peluang, ya, lebih cepat, lebih gampang. Nah, sementara kalau situasi politik suatu negara yang tidak stabil membuat kemungkinan merosotnya strata sosial penduduk yang akhirnya menimbulkan usaha untuk mengungsi atau pindah sementara ke negara atau tempat lain yang lebih aman. Nah, ya ini bisa dipahami ya, kalau dalam kondisi yang tidak stabil tentu hal itulah yang terjadi untuk mencari perlindungan atau usaha untuk menanggulangi kemerosotan strata sosial yang ada gara-gara akibat ini ya, akibat kondisi politik yang tidak baik, ya tentu ya akan berusaha untuk terpikirkan untuk melakukan usaha mengungsi atau pindah sementara ke negara atau tempat lain yang lebih aman sehingga status sosialnya, strata sosialnya bisa lebih baik. Nah, jadi selain hal tersebut ya, ternyata ya bisa juga dikatakan ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial ya, yang kurang lebih ya mungkin beberapa bisa sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi yang pertama itu bisa juga terjadi mobilitas sosial ini karena dipengaruhi oleh faktor struktural ya. Nah, hal ini contohnya misalnya seperti kalau kita lihat ya, sistem pemerintahan demokratis, misalnya seperti negara kita ada 7 presiden yang sudah terlaksana ya. Itu ketujuh presiden itu kalau kita perhatikan ya, mulai dari Bapak Presiden Soekarno, kemudian Soeharto, ya, kemudian Bapak B.J. Habibie, kemudian Bapak Presiden Abdul Rahman Wahid, kemudian Ibu Presiden Megawati, kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang ketujuh itu Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, itu kalau kita perhatikan secara struktural mereka akhirnya dapat menjadi seorang presiden itu bukan karena faktor keturunan ya, artinya mereka dari rakyat biasa. Oke. Nah, kemudian karena kepercayaan rakyat akhirnya terpilihlah mereka menjadi seorang presiden. Nah, jadi tentu ini berbeda dengan sistem pemerintahan kekerajaan ya, kalau itu berdasarkan keturunan. Nah, jadi artinya ini dia jabatan-jabatan yang diperoleh, jabatan tinggi yang diperoleh, yang kalau dikatakan karena faktor struktural ya itulah yang dimaksud ya. Jadi bisa dari yang masyarakat biasa, dari golongan tertentu akhirnya bisa menjabat ke jabatan yang lebih tinggi atau sampai tadi kita contohkan sebagai seorang presiden. Nah, itu kalau secara struktural itu karena hasil pemilihan kepercayaan dari masyarakat sehingga akhirnya memungkinkan untuk seseorang itu bisa menjabat ke jabatan yang lebih baik, yang lebih tinggi lagi. Nah, sementara kalau faktor individu, nah ini tentu berkaitan dengan ya setiap individu itu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Nah, hal ini ya tentu bisa mendorong bagi seseorang yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih baik untuk ya lebih meningkatkan mobilitas sosialnya, strata sosialnya ya. Nah, tentu sudah tahulah kita sebaliknya, jika seseorang memiliki sikap, memiliki keterampilan, pengetahuan yang lebih rendah, ya otomatis ya lebih lambat ya untuk bisa cepat bergerak maju menjadi ke mobilitas sosial yang lebih bagus lagi atau strata sosial yang lebih bagus lagi. Nah, kemudian faktor sosial ya.
Jadi faktor sosial ini berkaitan dengan ketidakpuasan ya. Jadi ketidakpuasan apakah tadi sewaktu kita singgung tentang faktor keturunan. Nah, tentu hal ini ketidakpuasan akan status sosialnya yang diwariskan oleh orang tuanya. Nah, itu tentu saja bisa mempengaruhi jika dibarengi dengan kegigihan, usaha kerja yang gigih. Nah, itu tentu saja bisa mendukung terjadinya mobilitas sosial ya. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor sosial ya sebagai faktor pendukung. Kemudian faktor ekonomi. Nah, tadi juga sudah kita singgung ya, faktor ekonomi. Jadi boleh dikatakan ya faktor ekonomi ya tentu dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang tidak baik ya itu tentu memudahkan individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial ya. Nah, itu jadi karena kondisi ekonomi yang tidak baik, ya itu jelas bisa mendorong untuk terjadinya mobilitas sosial. Kemudian faktor politik. Faktor politik pun tadi sudah kita singgung. Oke, kurang lebih hampir sama penjelasannya. Dan yang kemudian kemudahan dalam hal pendidikan. Kemudahan dalam hal pendidikan ya. Nah, tentu pendidikan yang kemudahan di dalam hal pendidikan untuk mengakses pendidikan yang lebih baik, kualitasnya lebih baik. Nah, tentu ini lebih cepat untuk mendorong terjadinya mobilitas sosial di dalam masyarakat. Nah, begitu juga sebaliknya jika kondisi akses pendidikan yang hendak didapat itu lebih susah atau kualitasnya tidak baik, nah tentu ini akan mempengaruhi proses mobilitas itu sendiri jadi lebih lambat ya. Nah, tentu jadi fokusnya ya kita bicara tentang akses pendidikan yang lebih baik tentunya ya, kualitasnya yang lebih baik, yang lebih cepat mendorong terjadinya pergerakan ataupun mobilitas sosial di dalam masyarakat. Nah, baik yang kedua yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, di sini terlihat jelas faktor penghambatnya itu adalah karena adanya di dalam masyarakat itu diskriminasi ras dan agama ya. Nah, ini kita lihat sangat jelas ya, diskriminasi ras dapat menimbulkan perbedaan status sosial. Akibatnya akses suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang cenderung dibatasi. Oke, dari sisi agama, mobilitas sosial dapat terhambat jika terdapat stigma negatif terhadap kelompok tertentu. Akibatnya dapat terjadi diskriminasi terhadap pemeluk agama lain. Nah, jadi ini tentu saja dapat menghambat ya mobilitas sosial di dalam masyarakat jika ada perilaku-perilaku diskriminasi terhadap ras dan agama di dalam masyarakat. Nah, poin B, mobilitas sosial juga dapat terhambat jika ada diskriminasi kelas. Ya, contohnya pada masa penjajahan Belanda ya, sekolah formal tidak dapat diikuti anak-anak dari rakyat biasa. Jika pun dapat, nah itu biasanya adalah kualitas pendidikannya lebih rendah. Sementara kalau kualitas pendidikan yang lebih bagus, ya, nah itu biasanya adalah keturunan dari bangsa Belanda itu sendiri, kemudian keturunan dari bangsa asing, dan keturunan dari para pribumi tapi yang kaum bangsawan ya, yang memang yang berpihak kepada Belanda, yang diberi peluang untuk mengecap pendidikan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih berkualitas. Nah, tentu saja bagi yang rakyat biasa, ya ini yang menyebabkan jadi lebih lambat di dalam proses mobilitas sosialnya. Oke, kemudian bagian C, poin C, pengaruh sosialisasi kelas sosial ya. Jadi faktor penghambat berikutnya adalah karena adanya pengaruh sosialisasi kelas sosial, yaitu maksudnya di sini kelas sosial seseorang dapat menjadi tempat individu berkembang dan mengalami proses sosialisasi, proses pembelajaran ya di dalamnya ya. Anak-anak dari kelas ekonomi rendah, menengah maupun tinggi cenderung hidup dalam lingkungannya ya. Kemudian nilai dan pola pikir yang umumnya ada di dalam masyarakat kelas sosial mereka, itulah yang mereka peroleh menjadi pengalaman hidup mereka di dalam proses pembelajaran di dalam lingkungan masyarakat.
Nah, oke. Nah, kemudian poin D, kemiskinan. Nah, kemiskinan dapat membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Nah, ini tentu berkaitan dengan biaya maupun modal maupun pendapatan ataupun keadaan ekonomi ya. Nah, udah pasti itu mempengaruhi proses pemenuhan berbagai macam kebutuhan ya. Jadi kebutuhan berhubungan primer, sekunder ya, tertier ya, termasuk ya berkaitan dengan pendidikan. Nah, tentu itu sangat dipengaruhi. Nah, akhirnya ya kemiskinan itu sendiri yang menghambat untuk terjadinya proses mobilitas secara cepat di dalam masyarakat itu ya. Nah, jadi kemudian poin D, poin E, perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dapat berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan untuk maju. Nah, di mana di dalam masyarakat memang kita tidak pungkiri bahwa jenis kelamin laki-laki itu lebih dianggap lebih tinggi derajatnya ya, lebih memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan daripada uh, kaum wanita ya. Jadi di dalam berbagai macam akses pekerjaan ya. Nah, tentu itu atau kekuasaan di dalam masyarakat. Nah, tentu itu sebagai penghambat di dalam proses pergerakan mobilitas sosialnya. Jadi dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin ya. Nah, baik, itulah yang berhubungan dengan faktor penghambat di dalam mobilitas sosial. Nah, sekarang kita masuk ke poin D, yaitu cara dan saluran mobilitas. Namun yang kita bahas di sini adalah poin pertama, yaitu berkaitan dengan cara melakukan mobilitas sosial, ya. Nah, jadi mobilitas sosial, proses perpindahan, pergeseran status sosial di dalam masyarakat, khususnya mobilitas vertikal ke atas, ya, mobilitas vertikal ke atas. Nah, itu dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Ya. Nah, jadi yang pertama yaitu perubahan standar hidup. Ya, perubahan standar hidup. Nah, di sini bisa kita lihat kenaikan penghasilan seseorang dapat meningkatkan standar hidup secara ekonomi yang akhirnya mempengaruhi peningkatan status sosialnya. Nah, ini bisa kita pahami ya. Nah, kemudian B, perubahan tempat tinggal. Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal ke tempat yang lebih baik dengan fasilitas dan keamanan yang lebih baik pula. Tadi sudah kita singgung tentang proses migrasi ya. Kalau merasa tidak puas di suatu tempat, ya tentu ada indikasi untuk mencari tempat lain yang berpeluang untuk menaikkan taraf hidup ya. Nah, jadi caranya bisa dengan cara perubahan tempat tinggal. Oke. Kemudian C, perubahan tingkah laku. Nah, jadi mobilitas sosial itu bisa juga terjadi dengan cara ya supaya lebih dapat atau mendapat status lebih tinggi. Setiap orang biasanya itu berusaha menaikkan status sosialnya dengan mempraktikkan bentuk-bentuk tingkah laku ya, tentu saja yang lebih baik. Kemudian cara berpakaian, cara berpenampilan yang lebih baik ya, ucapan yang lebih menunjukkan kelas tersendiri, menunjukkan yang lebih sopan, yang lebih santun, ya kan? Dan kegemaran dari kelas sosial yang lebih tinggi. Nah, ya. Jadi hal itu pun mengenai perubahan tingkah laku ini bisa dijadikan sebagai cara untuk mencapai suatu mobilitas sosial yang lebih bagus, yang lebih baik. Nah, selain itu bisa juga dilakukan dengan cara poin D, pernikahan ya. Nah, jadi seseorang dari keluarga sederhana menikah dengan seseorang dari keluarga kaya atau ningrat, keluarga bangsawan atau yang terpandang di masyarakat. Nah, itu tentu saja bisa sebagai cara untuk mewujudkan terjadinya mobilitas sosial. Dan poin E, bergabung dengan organisasi tertentu. Nah, cara yang
kelima ini yaitu bergabung dengan organisasi tertentu. Nah, jadi dengan melibatkan diri dalam salah satu organisasi tertentu, maka status sosial seseorang sering dikaitkan dengan keanggotaan di organisasi tersebut, ya. Nah, jadi ini sebagai cara lainnya, alternatif lain di dalam hal melakukan mobilitas sosial. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya dari market ini atau bagan ini. Oke. Nah, jadi baik, inilah cara melakukan mobilitas sosial di dalam masyarakat. Nah, jadi untuk saat ini inilah materi yang kita bahas ya untuk hari ini. Nah, untuk saluran mobilitas sosial dan dampak dari mobilitas sosial, nah itu tentunya akan kita lanjut dalam pertemuan yang akan datang. Nah, oke, baik. Jadi kiranya apa yang disampaikan, kiranya anak-anak semuanya bisa memahaminya, ya, dan bisa kembali melanjutkan pembelajarannya dengan cara mengulang-ulang supaya boleh lebih paham lagi. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita. Nah, tentunya tetap jaga kesehatan. Oke, baik. Sekian dan terima kasih.